Selamat siang untuk kita semua. Pada saat ini saya akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, bab yang terakhir tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsep kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan kehidupan. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Berdasarkan pendapatan di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, yang ketiga ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bencana dan segala bentuk dan macam ancaman yang ada. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah dan pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis oleh karena aspek-aspek baik ilmiah dan sosial Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis oleh karena aspek-aspek baik ilmiah dan sosial atau Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek dan atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kerukunan geografi, kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya atau sosbud, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Potensi sumber daya alam. Wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitung masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya pembina menyeimbangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi persebaran, dan kualitas penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia. Gatra ideologi menunjukkan para perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang bersatu akan penting dan mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang dan gatra berkaitan dengan keamanan, mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif, dan pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkuat persatuan kesatuan nasional. Pada gilirannya, keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional.
Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Shalom.